Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto, dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan Pak Fahmi dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Anak-anakku sekalian, apakah kamu termasuk siswa yang suka menunda-nunda sesuatu, baik itu menunda menyelesaikan tugas sekolah, tugas pekerjaan, ataupun tugas yang berkaitan dengan perbaikan dan pencapaian diri pribadi? Nah, itu dia. Terkadang kita memang banyak menunda-nunda sesuatu yang seharusnya bisa kita selesaikan dengan segera. Awalnya mungkin karena alasan ingin istirahat sejenak atau sedang bad mood, kita jadi terbiasa dengan kebiasaan menunda-nunda itu. Kesusahan untuk kembali mengubahnya hingga akhirnya banyak hal jadi terganggu atau tidak maksimal karenanya. Oleh karena itu ada baiknya kita mengingat salah satu ungkapan populer yang berbunyi, jangan menunda-nunda sampai besok apa yang kita lakukan di hari ini. Lakukan saja, karena terkadang kata nanti itu bisa jadi tidak pernah terjadi sama sekali. Ya, ungkapan ini terdengar klise, tapi kalau kita benar-benar melakukannya dengan tidak menunda-nunda menyelesaikan sesuatu yang bisa kita lakukan segera, baik itu tugas sekolah, tugas pekerjaan, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan dan pencapaian diri pribadi, maka tentu akan banyak perubahan besar yang terjadi pada diri kita. Menunda mungkin akan membuat kita tenang, nyaman, dan santai sesaat, tapi tidak akan setenang, senyaman, dan sesantai ketika kita segera menyelesaikannya. Nah, sebenarnya menunda itu adalah termasuk salah satu penyakit mental yang disebut juga dengan prokrastinasi. Nah, di video kali ini akan kita bahas bagaimana cara mengatasi kebiasaan menunda-nunda tersebut. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita harus menyusun planning atau perencanaan. Mungkin beberapa orang cenderung menyepelekan hal ini karena nggak penting atau ribet. Padahal membuat sebuah planning atau menyusun rencana membuat kamu lebih mudah untuk mencapai tujuanmu. Kamu juga gampang untuk mengetahui tugas sekolah atau pekerjaan apa saja yang harus segera kamu selesaikan. Sebagai seorang pelajar atau siswa, kamu harus mengerti betul rencana apa saja yang akan kamu lakukan ke depan. Jika tanpa perencanaan yang baik, maka kamu akan sangat susah menentukan pendidikan dan masa depan kamu. Oke, selanjutnya kerjakan yang prioritas. Jadi gini, mungkin ada banyak yang harus dikerjakan. Contoh, ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Lingkari salah satu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi tentukan skala prioritas kamu dengan urutkan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Mengingat saat ini apapun serba digital, kamu dapat dengan mudah memanfaatkan aplikasi yang tersedia untuk menyusun rencana secara gratis, ya. Bahkan kamu bisa mengkreasikannya sesukamu. Contoh, aplikasi yang dapat kamu coba untuk membuat daftar tugas-tugas yang harus dikerjakan pada suatu rentan waktu tertentu atau to-do list, ya, to-do list bahasa Inggrisnya adalah aplikasi TickTick. Nah, ini contoh saja. Sebetulnya kalian bisa download di Play Store ataupun di App Store. Aplikasi tersebut memiliki fitur pengingat sehingga cocok buat kamu yang hobi menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Nah, selanjutnya singkirkan benda-benda pengalih fokus. Ini penting, ya. Contoh,
ketika kita mengerjakan tugas, HP memang penting. Alangkah baiknya HP itu kita silent. Kemudian TV dimatikan sehingga kamu bisa fokus untuk mengerjakan sesuatu hal tersebut. Atau mungkin WhatsApp. Mungkin WhatsApp juga di silent. Buka HP juga bahaya sebetulnya kalau ketika kita sedang mengerjakan tugas. Karena kalau di HP ada pula Instagram, ada pula TikTok. Jadi fokus kita bisa kemana-mana. Nah, selanjutnya adalah berjanji pada diri sendiri jika tugas selesai, kamu mendapatkan hadiah atau berikan reward kepada diri sendiri. Jadi, banyak cara untuk membuat diri sendiri merasa senang. Salah satunya adalah memberikan reward atau self reward, yakni suatu penghargaan kepada diri sendiri yang pantas kamu nikmati. Misalnya, ketika berhasil mencapai sesuatu, jangan lupa memberikan selamat untuk diri sendiri, itu penting. Nah, masih banyak yang menganggap sepele soal self reward ini. Padahal banyak sekali manfaatnya. Walaupun terdengar narsis, enggak kok sebetulnya. Pada dasarnya kita berhak bersenang-senang untuk diri kita sendiri. Bukannya egois, tapi karena kamu melakukannya atas cinta pada diri sendiri. Self reward akan menjadi suntikan penyemangat untukmu. Kamu akan semakin termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik. Ketika berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan, berikan self reward untuk dirimu. Dengan begitu, kamu jadi semakin produktif dan jiwa kompetitifmu terus menyala. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup singkat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sehat selalu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.